Selamat pagi teman-teman Joy Kids. Hari baru, harapan baru. Aku bahagia, kamu bahagia. Aku menang, kamu menang. Semua karena Tuhan Yesus. Ayo, ayo, ayo. Antusias datang memuji Tuhan. Let's go! Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our debts as we also and forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. And for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Hai Miss Lucy. Hai Miss Lena. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong, Miss. Wah, sukacita sekali nih nampaknya nih Miss Lucy Pasti dong, nih. Miss. Kita ngapain di sini? Mau ibadah dong, Miss. Oh iya, kita sapa dulu teman-teman Joy Kids yang ada di rumah, Miss. Halo teman-teman Joy Kids yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti bersukacita. Sukacita ya Miss pastinya. Sudah siap ini gak memuji Tuhan pada hari ini? Yuk kita ambil sikap dulu, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu kepada kami semua di tempat ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam nama Tuhan. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Miss Lucy, bahagia nggak hari ini? Bahagia dong, Miss. Oh, seperti semboyan kita minggu lalu. Gimana, Miss? Aku bahagia, kamu bahagia. Aku menang, kamu menang. Semua karena Tuhan Yesus. Ayo, antusias memuji Tuhan, kita bersukacita. Let's go! Yuk, bangkit berdiri yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
Tuhan lebih dahsyat lagi, Miss. Yes. Haleluya. Kita mau bersuka cita nih, Miss, buat Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Yes. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkan apa? Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, Miss. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah wajah yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. mari kita bersukaria. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, sahabat-sahabat Joy Kids. Kita masih mau merasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama anak-anak Joy Kids, persiapkan hatimu untuk boleh menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebab Engkau baik Tuhan, sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Ini rindu kami. Bapa, Engkau baik. Lebih sungguh Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. kita angkat dari awal, katakan Bapa Kau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari angkat tanganmu, katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Aku mau memujimu. Aku Yes, ini pengakuan kami Tuhan. memujimu. Kami mau memujimu ya Tuhan. Aku menyembah. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta. Hanya anak-anak Joy Kids, katakan aku memujimu. Aku Katakan dari segenap hatimu. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku Jamah setiap hati kami Tuhan. memujimu. Jamah setiap hati kami
setiap kami anak-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Haleluya. Mari anak-anak Joy Kids, mari siapkan hatimu untuk Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Aku memuji-Mu. Ini pujian kami. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta kami mau memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta kami. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bapa-Ku cinta kami. Haleluya. Bapa-Ku cinta kami. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Joy Kids. Wah, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua sudah bersuka cita karena kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan menyenangkan Tuhan hari ini. Ketemu lagi dengan Miss Artika. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama tentang Naaman dan seorang gadis pelayan ya. Nah teman-teman Joy Kids, kita akan belajar kisah ini dari 2 Raja-Raja. Ayo kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1 sampai ke-5 saja. Oke, silakan buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Sudah dapat? Oke, Miss bacakan buat kita semua ya. Perhatikan sama-sama Alkitabnya dari rumah. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Nah teman-teman Joy Kids, hari ini tadi Miss Artika sudah ingatkan kalau kita akan belajar satu kisah yang di Alkitab, yaitu ada seorang tokoh yang bernama Naaman dan seorang gadis pelayan, di mana Naaman ini adalah, kalau kita baca ceritanya dulu-dulu juga kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas ya. Naaman ini adalah seorang panglima raja, seperti itu. Panglima itu yang biasa kerjanya berperang kemana-mana. Dan tahukah kalian teman-teman Joy Kids, Naaman ini dia sangat dekat dengan raja. Karena kenapa? Karena dia banyak sekali membawa kemenangan bagi bangsanya, seperti itu ketika dia berperang ya. Jadi Naaman itu adalah orang yang luar biasa diberkati Tuhan lewat hidupnya.
dia bisa membawa kemenangan untuk bangsanya seperti itu. Nah, suatu ketika teman-teman Joy Kids, saat Naaman ini bersama rombongannya pulang ya dari sebuah peperangan seperti itu, mereka itu membawa seorang gadis Israel ya, dimana gadis itu adalah seorang tawanan ya. Biasa kan tawanan itu adalah orang-orang yang ditahan seperti itu, dan kebetulan pada saat itu Naaman mau membawa gadis ini untuk dipekerjakan di rumahnya sebagai pelayan bagi istrinya seperti itu. Nah, meskipun gadis itu seorang Israel, tapi dia tidak keberatan untuk ikut kepada Naaman dan dia mau tinggal bersama mereka, bahkan menjadi pelayan istrinya. Wow, sedih juga sih sebenarnya ya, meninggalkan keluarga lalu kita tinggal bersama orang lain dan bekerja. Ya mungkin gadis itu ya mengalami sedikit rasa tidak enak, tapi karena dia sudah menjadi tawanan atau dia orang yang sudah tertahan pada saat itu, maka dia ikut kepada Naaman dan tinggallah gadis itu di rumah Naaman karena dia akan menjadi pelayan istrinya. Nah, apa yang terjadi teman-teman Joy Kids, suatu kali Naaman ini kena sakit kusta seperti itu ya. Sakit kusta itu kalian tahu ya, udah pernah dengar ceritanya kalau sakit kusta itu adalah sakit yang menular juga, dan dia itu parah, bisa menyebabkan kematian, gatal-gatal pada kulit dan susah untuk disembuhkan seperti itu. Dan pada waktu itu Naaman ini mungkin dia sudah berusaha mencari jalan keluar atau obat-obatan yang bisa untuk menyembuhkan sakit kustanya, tetapi tidak juga sembuh. Lalu tergeraklah mungkin ya hati siapa? Hati gadis pelayannya tadi ya. Dia menceritakan kepada tuannya bahwa di negerinya, di mana negerinya? Di Israel tentunya, karena dia orang Israel ya. Aram dengan Israel itu berbeda ya. Di negerinya di Israel, di sana mereka punya seorang nabi yang mereka percayai Tuhan kirim untuk menjadi saluran bagi bangsa-bangsa Israel seperti itu. Nabi yang akan mengajari mereka dan mendoakan mereka, dan banyak hal yang bisa dikasih tahu oleh nabi kepada bangsa Israel, dan mereka mempercayai itu karena nabi ini adalah orang yang dipilih Tuhan seperti itu kan. Dan waktu itu gadis ini cerita kepada Naaman bahwa di negerinya ada seorang nabi yang bernama siapa dia? Ada yang tahu? Yes, Miss kasih tahu, namanya adalah Elisa. Nabi Elisa ini adalah orang yang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi seorang nabi, utusan Tuhan seperti itu. Dan gadis ini menceritakan kepada Naaman kalau di sana ada Elisa yang biasa orang percayai dia adalah utusan Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit, dan banyak hal yang dikerjakannya. Dan Naaman awalnya dia mungkin seperti tidak tertarik untuk ke sana, tapi dia menceritakan kepada rajanya, Raja Aram, dan raja menyampaikan pesan kepada raja yang di Israel, sehingga sampailah suratnya. Ternyata pada waktu Raja Israel melihat isi surat dari Raja Aram, dia terkejut. Loh, emang aku ini Tuhan yang bisa menyembuhkan kamu dari sakit kustamu gitu kan? Lalu dia mengoyakkan pakaiannya karena dia merasa kayak gimana ya, orang yang dianggap seperti hebat padahal dia juga nggak mampu seperti itu. Jadi merasa kecewa. Tapi ternyata Elisa datang bertemu kepada Raja Israel ya, dan dia mengatakan tenang aja, nggak usah panik, suruh aja Naaman itu ketemu sama aku seperti itu. Dan benar disampaikan kabar kepada Naaman dan pegawai-pegawainya bahwa Naaman diperintahkan Raja Israel untuk datang ke Israel. Nah teman-teman Joy Kids, ketika Naaman dapat perintah itu, dia pun menyemangatkan dirinya untuk boleh pergi ke Israel bersama pegawai-pegawainya. Lalu pergilah mereka ke sana, dan apa yang terjadi? Mereka ingin bertemu dengan Nabi Elisa. Ternyata teman-teman Joy Kids, kalian tahu bahwa Nabi Elisa tidak bertemu atau menyampaikan pesan langsung kepada Naaman, tetapi kepada pegawai-pegawainya. Pesannya dititip kepada pegawai-pegawainya, dikatakan seperti ini: suruhlah Naaman pergi ke sungai Yordan untuk mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Wow, sungai Yordan pada saat itu adalah sungai yang tidak terlalu bagus. Karena apa? Di sana dikatakan Alkitab ada 2 sungai juga yang lebih besar dan lebih bersih airnya. Tapi kenapa harus di sungai Yordan seperti itu? Nah, ternyata Elisa menyampaikan pesan itu gitu. Jadi pegawai-pegawai Naaman juga menyampaikan kepada Naaman kalau dia harus mencelupkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Awalnya Naaman seperti menolak, tetapi karena pegawainya bilang ini demi kesembuhan tuanku, akhirnya Naaman pun ya meluluhkan hatinya dan dia mau melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Sebenarnya Naaman kecewa karena jauh-jauh dari Aram nih ya, dia datang ke Israel berharap kalau tadi Nabi Elisa datang langsung menyembuhkan atau doakan atau pegang gitu. Ternyata enggak.
malah disuruh pergi ke sungai Yordan, seperti itu ya. Dan ternyata Naaman dan pegawai-pegawainya mau melakukan itu, lalu pergilah Naaman ya bersama pegawai-pegawainya, mereka pergi ke sungai Yordan, dan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa, 7 kali Naaman mencelupkan dirinya di sungai Yordan, dan benar mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Naaman kembali tahir dan sembuh, teman-teman Joy Kids. Wow, hebat ya. Nah, ternyata Nabi Elisa bukan nabi yang ecek-ecek ya. Dia benar nabi yang dipilih Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya ketika dilakukan yaitu pesan dari Tuhan. Akhirnya Naaman sembuh, dan firman Tuhan mencatat kalau mereka itu bawa persembahan. Tapi Nabi Elisa tidak terima ya. Nah, hari ini teman-teman Joy Kids yang mau kita pelajari dan kita tarik dalam diri kita, apa Misartika gitu kan? Kan kita nggak ada yang kena sakit kusta di sini. Iya, kita nggak bicara kalau kita kena sakit kusta atau sakit yang lain, tapi kita mau tiru dari tokoh ini. Yang pertama itu yang menjadi teladan kita dari kisah ini adalah seorang gadis pelayan tadi. Kenapa, Miss? Iya, karena gadis ini adalah orang yang menurut Misartika dia orang yang rendah hati. Yang pertama, kemudian dia juga orang yang tulus dan baik. Kenapa? Karena dia mau melihat sesuatu yang luar biasa terjadi kepada tuannya. Dia kan hanya pembantu nih di sana, tapi rasa dia peduli dan sayang dan hormatnya kepada tuan ataupun majikannya, dia rela mencari cara atau solusi apa kira-kira supaya tuanku sembuh. Dan dia teringat kepada kampung halamannya Israel, dan dia memberikan ide kepada majikannya, dan idenya itu dipandang baik. Dan ternyata ide yang disampaikan sama perempuan ini atau gadis pelayan ini manjur. Mereka ketemu sama Elisa dan Naaman sembuh. Wow, hebat ya. Nah, teman-teman Joy Kids, dari kisah ini ya, Misartika rindu setiap kita sebagai anak Tuhan juga harus menjadi berkat dimanapun kita berada, sama seperti gadis pelayan ini. Meskipun dia itu orang tawanan yang mungkin nggak dengan baik-baik dibawa ke tempat majikannya, atau mungkin dengan disiksa atau gimana, nggak tahu. Tapi yang pasti dia itu tawanan, nggak enak dibawa pergi dari rumah kita lalu bekerja tempat orang, ya kan, seperti itu. Tapi perempuan ini meskipun dia tinggal menjadi pembantu atau pelayan di rumah majikannya, dia nggak pernah dendam tuh sama majikannya, dia nggak pernah benci sama Naaman dan keluarganya, dia nggak pernah pengen merencanakan sesuatu yang jahat kepada mereka. Nah, itu yang menjadi teladan dari kisah gadis ini untuk kita sebagai anak Tuhan boleh lakukan. Kenapa kita perlu menjadi orang yang memiliki hati yang tulus? Nah, itu yang pertama, harus punya hati yang tulus. Kalau kita punya hati yang tulus, kemanapun kita pergi, meskipun tempatnya nggak baik, tapi kita mengerjakan sesuatu dengan tulus, percaya Tuhan sedang memperhitungkan. Sama seperti gadis ini ya teman-teman Joy Kids. Kemudian apalagi yang bisa kita tiru nih dari gadis pelayan ini? Dia itu orang yang tulus, dan dia juga orang yang baik, dan bahkan dia itu orang yang bisa dikatakan orang yang bijak seperti itu ya, karena dia mengasih ide kepada majikannya, ide yang bagus ya. Dari Naaman sembuh ya, Naaman sembuh hanya karena dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa ya. Jadi kalau tadi Naaman nggak pergi seperti yang diperintahkan atau disampaikan oleh gadis itu, dia nggak akan mengalami kesembuhan ya. Naaman tidak akan sembuh jika tidak ke Israel, dan semua itu berkat saran dari gadis pelayan itu, pembantunya si Naaman ya. Meskipun dia hanya pelayan, pembantunya Naaman ya, yang dimana dia itu udah ditinggalkan dari keluarganya, dibawa jadi pekerja di sana, tapi dia itu adalah orang yang rendah hati, tulus dan baik, bahkan bijak seperti itu menurut Misartika. Dia itu sosok yang perlu kita teladani juga, dan lewat hidupnya dia jadi berkat bagi banyak orang, salah satunya bagi majikannya sendiri ya. Dia boleh memikirkan bagaimana supaya tuannya ini, bosnya ini, Naaman ini sembuh dari sakit kustanya. Itu artinya dia memiliki rasa kasih sayang kepada majikannya. Sekarang pertanyaan Misartika, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya keluarga, kita punya saudara, ketika kita tahu saudara kita sakit, kira-kira di hati kita ada nggak rasa peduli? Ayo jujur. Ada, Miss. Kalau ada, apa buktinya? Nah, jadi nggak cuma ngomong, tapi ada buktinya. Misalnya nih, kalian punya saudara yang lagi sakit, ya kan? Terus karena kita sayang dan peduli sama dia, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh mendoakan dia supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Lewat doa kita, dia sembuh, kan?
kita jadi berkat bagi orang lain. Seperti itu maksud Miss Artika ya. Jadi teman-teman Joy Kids, lewat firman Tuhan hari ini kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, baik di keluarga kita, baik di sekolah, di gereja, atau di lingkungan masyarakat tempat di mana kita berada. Nah, ketika kita jadi berkat bagi mereka, hidup kita ini juga sedang mempermuliakan Tuhan. Ya, misalnya kita ketemu sama teman-teman kita atau saudara kita lagi sedih, ya, yang mereka seperti udah mau putus harapan, tapi kita datang lalu kita kasih penguatan sama mereka dengan bilang, "Hei, kamu pasti kuat, ada Tuhan Yesus." Bisa saja perkataan kita itu membuat iman mereka bangkit kembali. Nah, jadi jangan pernah menjadi orang yang diam di tempat, tapi jadilah anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat kemanapun dan dimanapun kita berada. Amin. Yes, gampang kan? Nggak susah. Sama seperti gadis pelayan ini. Dia melakukan yang terbaik untuk majikannya sehingga majikannya memperoleh mujizat dalam hidupnya dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kenapa? Naaman dan keluarganya jadi percaya kalau Allah orang Israel itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, kita juga dari hidup kita melalui tingkah laku kita, perkataan kita, sikap kita, kita boleh jadi berkat bagi orang lain sehingga orang yang nggak kenal Tuhan Yesus bisa tahu tentang Tuhan Yesus dan nggak cuma tahu tapi mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, jadi anak-anak Tuhan Yesus, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dengan cara apa teman-teman Joy Kids kita bisa melakukan hal ini? Ya, kita bisa membantu orang dengan cara berdoa. Kita doakan orang, teman-teman kita atau keluarga kita, kemudian dengan memberikan kata-kata yang menguatkan iman percaya mereka, dan dengan cara sikap dan tingkah laku kita itu juga perlu. Oke? Paham ya teman-teman Joy Kids? Nah, jadi saat ini Miss percaya kita semua boleh jadi berkat bagi siapapun, kemanapun Tuhan perintahkan kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siap untuk jadi berkat? Yes, tentu siap. Dimulai dari sekarang, dimulai dari keluarga kita. Ketika papa mama kita bilang sesuatu atau papa mama kita dalam kesusahan, maka kita sebagai anak itu harus menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan memberikan yang terbaik. Siap? Amin. Oke, itu saja renungan firman Tuhan buat kita semuanya pada hari ini. Miss percaya semua anak-anak Tuhan, anak-anak Joy Kids dimanapun berada pasti mampu melakukannya dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, sama seperti seorang gadis pelayan Naaman. Oke, tutup Alkitabnya, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah belajar dari kisah firman Tuhan. Ya, seperti seorang gadis pelayan Naaman Tuhan, dia boleh jadi berkat di tengah-tengah keluarga Naaman, dia boleh menjadi saluran bagi kesembuhan Naaman Tuhan. Kami percaya kami juga sebagai anak Tuhan, kami boleh jadi berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajari kami, tuntun kami dan pimpin kami untuk kami boleh semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kami, perkataan kami dan tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia dia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Terima kasih, dadah. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Nah, itu tadi dia teman-teman Joy Kids yang sudah mengirimkan ayat hafalannya minggu lalu, Miss. Keren-keren ya, Miss Lucy. Bener banget, Miss. Semuanya hebat-hebat loh, Ya, Miss. harus, Miss. Anak Tuhan harus hebat. Nah, ngomong-ngomong soal ayat hafalan, setiap minggu juga kita ada ayat hafalan dan mars yang harus kita hafal setiap harinya. Kira-kira teman-teman di rumah masih ingat nggak ya, Miss? Masih ingat itu pasti, Miss. Mari, Yuk Miss, kita kita lafalkan sama-sama. bersama-sama yuk. Yuk sama-sama ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Yes. Ternyata teman-teman masih ingat ya, Miss? Harus dong, Miss Lucy. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya kan, Miss? Benar, Miss. Untuk persembahan kita, Miss, dilakukan dengan dua cara, Miss. Gimana caranya, Miss? Cara yang pertama dengan non tunai, kamu bisa transfer lewat nomor rekening yang ada di layar atau juga scan kode QR yang ada di layar ini. dan yang kedua, Miss, dengan cara tunai, Miss. Boleh dimasukin ke dalam amplop, kemudian diantar ke gereja setiap hari atau dititipin ya, Miss? ke papa mama ketika ibadah minggu, Miss. Yes, benar Miss Lucy. Ya, sudah waktunya kita harus Iya berpisah nih, nih, Miss, dan Miss. teman-teman Joy Kids. Tapi jangan bersedih, minggu depan kita akan bertemu dan kembali lagi. Pasti, Miss. Ya, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Miss Lucy. Mari anak-anak Joy Kids, lipat tanganmu, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur ya Tuhan hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan Yesus. Juga Engkau memberkati ibadah kami yang onsite Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang kami dapatkan Tuhan dari firman-Mu boleh tertabur dalam hati kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, negeri kami, kota kami Indonesia dan kota Medan Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus sehingga Tuhan kami rindu Bapa untuk boleh beribadah seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain tanpa ada batasan jarak Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami, atas negeri kami Indonesia. Shalom-Mu juga ada dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami Tuhan. Berkati guru-guru kami Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Berkati kegiatan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami selalu ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu juga Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih luar biasa lagi Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya damai-Mu, cinta kasih-Mu terus hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami berpisah juga Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tak pernah pergi dari kami. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari anak-anak Joy Kids sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.